Liu Ruyan mendorongku ke sudut tembok. Dia berkata dengan nada mengancam. Jika kamu berani menggoda gadis lain di universitas, aku akan naik kereta cepat ke Beijing dan menenggelamkanmu. Ini adalah stasiun kereta cepat menuju Shanghai. Kalimat terakhir yang dia katakan padaku. Dia mengenakan gaun putih. Rambut hitam panjangnya tergerai. Terlihat sangat murni dan menyegarkan. Namun kata-katanya membuatku merinding. Tenang saja. Aku ini orangnya paling setia. Aku mencubit pipinya dengan lembut. Lagi pula, siapa yang bisa menandingi Liu Ruyanku? Cantik dan juga yandere. Sangat menarik. Dia melirikku tajam. Berdiri berjinjit dan menggigit leherku. Meninggalkan bekas gigitan yang jelas. 18 tahun selalu bersama. Sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai. Aku pergi ke Beijing. Dia pergi ke Shanghai. Hubungan jarak jauh itu sangat sulit. Sebulan sudah masuk kuliah. Aku sudah menghitung hari menunggu libur hari nasional. Beberapa teman di asrama tahu aku punya pacar. Setiap hari mereka melihatku tersenyum sendiri menatap ponsel. Su Mu. Pacarmu sedang inspeksi mendadak. Wang Pangzilah. Yang melemparkan ponsel yang bergetar padaku. Video terhubung. Wajah Liu Ruyan muncul di layar. Dia mengenakan piyama. Rambutnya basah. Jelas dia baru saja selesai mandi. Apakah ada gadis yang mendekatimu hari ini? Dia langsung ke intinya. Ada. Aku sengaja menggodanya. Si cantik dari kelas sebelah meminjam catatan dariku. Dan menggodaku, ya kan? Mata Liu Ruyan menyipit. Apakah dia cantik? Lumayan. Tapi dadanya tidak sebesar kamu. Su Mu. Dia menggertakkan gigi. Tunggu saja. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku bohong. Aku di laboratorium sepanjang hari ini. Bahkan seekor nyamuk betina pun tidak kulihat. Dia mendengus puas. Lalu tiba-tiba mendekat ke layar. Merendahkan suara. Aku merindukanmu. Hanya kalimat itu. Reaksiku langsung muncul di bawah sana. Gadis ini benar-benar tahu cara menggodaku. Aku akan pergi ke Shanghai untuk menemuimu saat liburan hari nasional. Kataku. Jangan. Dia menggelengkan kepala. Aku akan pergi ke Beijing. Aku ingin melihat tempat tinggalmu. Memeriksa apakah ada jejak wanita lain. Terserah kamu. Aku mengangkat tangan. Bagaimanapun, aku sangat bersih. Kami mengobrol lagi selama setengah jam sebelum menutup telepon. Meletakkan ponsel. Aku menghela napas. Pasti cinta yang paling menyakitkan adalah hal ini. Terlihat tapi tak tersentuh. Terutama bagi aku dan Liu Ruyan yang sejak SMA. Sudah mulai menjelajahi tubuh masing-masing sebagai teman masa kecil. Ini benar-benar siksaan. Berbaring di tempat tidur. Aku mengingat hari terakhir liburan musim panas. Liu Ruyan di sofa rumahku. Duduk mengangkang di pangkuanku. Saat itu dia memakai kaosku. Dan tidak memakai apapun di bawahnya. Sial. Aku mengumpat. Lalu bangun dan mandi air dingin. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Aku baru bangun di siang hari. Ada 3 pesan belum dibaca dari Liu Ruyan di ponselku. Sudah bangun? Kenapa tidak membalas pesanku? Apa kamu sedang bersama wanita lain? Aku segera membalas. Baru bangun. Mimpiku semua tentangmu. Dia membalas dalam hitungan detik. Pembohong. Aku baru saja akan menggodanya lagi beberapa kalimat. Bel pintu tiba-tiba berdering. Apartemen studio kecil yang kusewa di luar kampus biasanya tidak ada yang berkunjung. Mungkin kurir. Siapa itu? Sambil bertanya, aku membuka pintu. Liu Ruyan berdiri di luar pintu. Aku terpaku di tempat. Dia mengenakan gaun berwarna biru muda. Menyeret koper kecil. Memiringkan kepala dan tersenyum padaku. Kejutan? Sial. Aku segera menariknya masuk. Bukankah kamu bilang baru akan datang saat liburan hari nasional? Tidak sabar. Dia melempar kopernya. Menindihku. Aku mencium aroma persik yang familiar di rambutnya. Jantungku berdebar kencang seperti mau keluar dari dada. Dia menangkup wajahku. Menatapku dengan seksama. Kamu kurusan. Karena merindukanmu. Aku menunduk dan menciumnya. Taktik licik Liu Ruyan adalah sesuatu yang aku latih sendiri. Dari yang awalnya polos, hingga sekarang mahir bermanuver. Lidah kecilnya menyelinap ke dalam mulutku. Tangannya juga mulai menjelajah ke bawah dengan gelisah. Tunggu. Dengan terengah-engah, aku meraih pergelangan tangannya. Biarkan aku bernapas dulu. Serangan mendadakmu ini terlalu mendebarkan. Dia cemberut. Tidak bertemu selama sebulan. Kau jadi loyo? Omong kosong. Aku mencubit pinggangnya. Aku hanya khawatir kau lelah setelah naik kereta berkecepatan tinggi begitu lama. Aku tidak lelah. Dia mengamati sekeliling rumah kontrakan kecilku. Biarkan aku memeriksa dulu. Aku tahu apa arti pemeriksaannya. Liu Ruyan melepaskanku. Mulai seperti seorang detektif. Menginspeksi kamarku.
Dia membuka lemari pakaian, memeriksa spray, bahkan berbaring di lantai untuk melihat ke bawah tempat tidur. Apakah ada barang-barang mencurigakan? Segitunya? Aku antara mau nangis dan ketawa. Segitunya lah, ujarnya dengan serius. Kemudian mengambil ponselku. Kata sandi. Tanggal lahirmu. Dia memasukkan kata sandi. Mulai memeriksa riwayat obrolan dan album fotoku. Aku bersandar di dinding dan memperhatikannya. Merasa ekspresinya yang cemburu ini. Sangat menggemaskan. Siapa kelinci kecil ini? Tiba-tiba dia mengangkat ponselnya. Di layar ada riwayat obrolanku dengan seorang gadis. Pacar Wang Pangzi. Bertanya padaku apakah dia akhir-akhir ini menggoda gadis lain. Aku menjelaskan. Coba kamu geser ke atas. Kamu bisa lihat aku memanggilnya kakak ipar. Liu Ruyan menggeser ke atas. Baru kemudian dia mengangguk puas. Dia melanjutkan pemeriksaan. Terakhir, dia menemukan di album foto beberapa foto dirinya yang aku simpan. Semua foto curian wajah samping dan punggungnya. Mesum. Dia bilang begitu. Tapi sudut bibirnya terangkat. Pemeriksaan selesai. Akhirnya dia meletakkan ponselnya. Dan menerjang ke pelukanku. Aku percaya padamu untuk saat ini. Aku melingkarkan tanganku di pinggangnya yang ramping. Puas? Tidak puas. Dia menatapku. Ada satu tempat lagi yang belum diperiksa. Tangannya bergerak ke bawah. Aku langsung mengerti maksudnya. Di sini, aku melirik pintu kamar yang terbuka. Bagaimana kalau pemilik rumah? Dia menendang pintu hingga tertutup. Lalu mendorongku ke tempat tidur. Diam. Biarkan aku memeriksa. 2 jam kemudian, kami tergeletak di tempat tidur. Kelelahan. Liu Ruyan berbaring di dadaku. Jari-jarinya membuat lingkaran di perutku. Lapar? Tanyaku. Dia menjawab dengan malas. Aku akan memasak. Masih ada sayuran di kulkas. Dia mendongak kaget. Kamu bisa memasak? Tidak mungkin makan pesan antar setiap hari, kan? Kataku dengan bangga. Aku belajar beberapa yang sederhana. Aku memakai celana dan pergi ke dapur. Liu Ruyan membungkus dirinya dengan spray dan mengikutiku. Seperti ekor kecil. Dapurku kecil, sulit untuk berbalik. Tapi dia bersikeras untuk menonton. Kalau begini, aku tidak bisa fokus. Aku menatap bahu dan tulang selangkanya yang terbuka. Jakunku bergerak. Fokuslah memasak makananmu. Dia menendangku. Tapi matanya tersenyum. Aku membuat telur orak-arik tomat dan daging sapi paprika hijau. Semuanya masakan rumahan yang paling sederhana. Liu Ruyan mencicipi sesuap. Matanya berbinar. Ternyata bisa dimakan. Apa maksudmu, ternyata? Aku protes. Aku sudah berlatih beberapa kali sesuai resep. Tiba-tiba dia mendekat dan menciumku. Ini hadiah untukmu. Kami berdesakan makan di samping meja kecil. Kaki menyentuh kaki. Perasaan ini terlalu familiar. Seperti kembali ke masa SMA. Saat mengerjakan PR di rumahnya. Hanya saja waktu itu. Kami harus waspada agar orang tuanya tidak tiba-tiba masuk. Sekarang kita bisa menempel satu sama lain tanpa khawatir. Apakah banyak pelanggan? Tanyanya. Lumayan. Hanya laporan laboratorium yang menyebalkan. Aku menambahkan lauk untuknya. Bagaimana denganmu? Bagaimana Shanghai? 3 gadis di asrama sangat berisik. Dia mengerutkan kening. Setiap hari membahas kosmetik dan pacar. Menyebalkan. Aku tidak menyebutkan tentangku pada mereka. Sudah kusebut. Mereka semua bersorak bersama. Mereka ingin melihat foto. Aku tidak memberikannya. Kamu hanya milikku seorang. Aku tidak bisa menahan tawa. Jangan memanfaatkan keadaan. Kamu tidak suka? Sangat suka. Aku mendekat dan menggigit cuping telinganya. Semakin yandere semakin baik. Setelah makan, kami berdesakan di sofa menonton film. Liu Ruyan bersandar di pelukanku. Jari-jarinya tanpa sadar memainkan kancing bajuku. Bisa tinggal berapa hari? Tanyaku. 3 hari. Dia menghela napas. Hari Senin ada kelas. Harus kembali. Kalau begitu, aku akan ke Shanghai mencarimu saat libur hari nasional. Dia mendongak menatapku. Apakah kamu merindukanku? Merindukanmu. Aku mencubit hidungnya. Saking rindunya sampai belajar memasak. Dia tertawa. Kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Mengeluarkan sebuah kotak kecil dari koper. Ini kubawakan untukmu. Aku membukanya. Sekotak kue-kue khas Shanghai. Takut kamu kelaparan sampai mati. Katanya. Hatiku menghangat. Gadis ini mulutnya kasar. Sebenarnya lebih perhatian dari siapapun. Film baru diputar setengah jalan. Tanganku mulai nakal. Liu Ruyan menepis tanganku. Baru selesai makan. Tenang sebentar. Aku hanya membantumu mencerna makanan. Dengan sungguh-sungguh saya katakan.
Dia memutar bola matanya ke arahku. Namun berinisiatif duduk di pangkuanku. Alasanmu selalu banyak. Malamnya, kami berdesakan di ranjang single. September di Beijing sudah agak dingin. Tapi memeluk Liu Ruyan seperti memeluk tungku kecil. Su Mu. Dia memanggilku dalam kegelapan. Aku mencintaimu. Hatiku menghangat. Memeluknya lebih erat. Aku juga mencintaimu. Nona. Dia mencubit lenganku. Tapi tidak keras. Pagi hari Senin ketika Liu Ruyan pergi. Rumah kontrakan saya tiba-tiba terasa kosong. Di spray masih tertinggal. Aroma sampo persiknya. Aku memeluk bantalnya. Bermalas-malasan sampai saat terakhir baru bangun. Saat mengantarnya ke stasiun kereta cepat. Gadis ini berusaha keras untuk tidak menangis. Tapi saat kereta mulai berjalan, aku jelas melihat dia menempelkan wajahnya di kaca jendela. Wajahnya sampai penyet. Saat mengirim pesan, aku menghadap kereta yang sudah menjauh. Aku juga tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak. Di kereta bawah tanah kembali ke kota. Ponsel bergetar. Itu foto dari Liu Ruyan. Matanya yang bengkak dan merah terlihat menyedihkan. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Aku mengetik sambil tersenyum. Salahku. Liburan hari nasional rusak. Bagaimana cara menggantinya? Dia membalas dengan cepat. Biarkan kamu menggigit sepuasnya. Aku mengirim emoji menjulurkan lidah. Dasar mesum. Dia membalas dengan emoji palu memukul kepala. Inilah keseharian kami. Tidak pilih-pilih. Tidak tahu malu. Wali kelas SMA pernah berkata, kita berdua bekerja sama dalam kejahatan. Kupikir penilaian ini cukup adil. Setelah tiba di sekolah, Wang Pangzi mendekat dengan misterius. 3 hari tidak bertemu. Sangat menyenangkan. Enyahlah. Aku menendang kursinya. Pacarku datang. Tidak heran jalannya sempoyongan. Jam berapa dia tidak bergerak? Perekrutan klub hari Jumat. Datang atau tidak? Klub dansa penuh dengan gadis-gadis. Aku baru saja akan menolak. Layar ponsel menyala. Permintaan panggilan video Liu Ruyan. Wang Pangzi bersorak. Oleh nenek moyang Yander kecil yang terkenal. Mencuit peluit. Aku berjalan ke lorong sebelum menjawab. Wajah Liu Ruyan memenuhi layar. Dia sepertinya sudah di asrama. Latar belakangnya adalah tirai tempat tidur fans. Tadi berbicara dengan siapa? Dia menyipitkan mata. Wang Pangzi. Teman sekamarku. Aku mengarahkan kamera ke kelas. Wang Pangzi memberi isyarat oke sebagai tanggapan. Apakah dia mengenakan pakaianmu? Pergi ke klub yang tidak jelas. Intuisi Liu Ruyan sangat akurat. Aku mengaku dengan jujur. Perekrutan klub dansa. Dia mencibir. Kamu ingin melihat perempuan menggoyangkan pantat mereka? Aku hanya suka melihatmu menggoyangkannya. Aku merendahkan suaraku. Terutama saat hanya mengenakan kaosku. Telinganya memerah. Tapi dia tidak mau kalah. Itu saja. Jika kamu berani pergi, aku akan. Aku tahu. Aku menyela. Aku akan naik kereta cepat untuk mengebirimu. Dia akhirnya mendengus puas. Lalu tiba-tiba merendahkan suara. Aku merindukanmu. Hanya kalimat itu. Dadaku seperti digaruk anak kucing. Gadis ini benar-benar tahu bagaimana memanipulasiku. Aku juga merindukanmu. Aku melihat waktu. Jam berapa kelasmu dimulai? Masih ada 40 menit. Dia meletakkan ponselnya di atas meja. Mulai menyisir rambut. Di dalam kamera. Pergelangan tangannya bergerak naik turun dengan cepat. Rambut hitam tergerai. Tiba-tiba aku teringat kedua tangan ini. Bagaimana mereka membakar diriku 3 hari yang lalu. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Dia memelototiku melalui layar. Tatapan seperti apa? Tatapan ingin memakanku. Aku tertawa. Kamu tidak ada di sini. Aku hanya bisa memakanmu dengan tatapan. Wajahnya semakin memerah. Mengalihkan topik pembicaraan. Kapan kamu datang saat libur nasional? Malam tanggal 30. Tiketnya sudah dibeli. Aku sudah menunjukkan bukti tiketnya padanya. Tinggal di mana? Di wisma sekolah kalian. Aku menyewa apartemen jangka pendek. Dia menggoyangkan ponselnya dengan bangga. Ada dapur. Kamu bisa memasak untukku. Kami mengobrol sampai dia harus masuk kelas. Sebelum menutup telepon, dia tiba-tiba berkata, putar kameranya. Untuk apa? Aku ingin melihat apakah ada gadis yang mengintipmu. Aku dengan enggan melakukannya. Menyapu sekeliling kelas. Memang ada beberapa gadis di barisan belakang. Tapi mereka semua menunduk membaca buku. Gadis yang memakai sweater putih itu. Liu Ruyan tiba-tiba berkata, tadi sempat menatapmu. Sial. Bisa terlihat sampai sini. Aku terkejut dengan ketajaman observasinya. Mungkin dia hanya mendongak untuk istirahat. Tentu saja. Dia menyipitkan mata mengancam.
Su Mu. Kamu hanya milikku seorang. Aku tahu. Nona kulkas. Setelah menutup video, aku menyadari gadis berjaket putih. Memang sedang melihatku. Melihat aku menyadari. Dia dengan murah hati menghampiriku. Hai. Boleh pinjam catatan kelas sebelumnya? Aku ragu-ragu. Wang Pangzi menyela. Dia punya pacar. Yang sangat menakutkan. Gadis itu tertawa canggung. Aku hanya ingin meminjam catatan. Tidak apa-apa. Aku memberikan catatanku padanya. Berpikir tentang Liu Ruyan yang pencemburu. Jika dia tahu tentang ini, harus diledakkan. Malam seperti biasa. Aku mengaku duluan. Hari ini ada gadis yang meminjam catatan padaku. Liu Ruyan sedang memakai masker wajah. Ruyan langsung melepas maskernya. Cantik? Wanita cantik itu cantik. Payudaranya besar? Tidak memperhatikan. Pembohong. Dia meraih. Teropong di sampingnya. Kamu pasti melihatnya. Aku berteriak tidak bersalah. Sungguh tidak. Wang Pangzi bisa bersaksi. Dia bilang pacarku sangat galak. Sampai membuat orang takut. Liu Ruyan tertegun. Segera sudut mulutnya terangkat. Bagus dia tahu diri. Krisis teratasi. Dia berbalik bertanya padaku. Makan malam makan apa? Aku menunjukkan padanya kotak mie instan. Dia langsung mengerutkan hidungnya. Kamu makan ini saat aku tidak ada? Malas masak. Aku jujur. Masakanmu enak. Sudahlah. Dia pura-pura tidak suka. Tapi matanya tersenyum. Saat libur nasional, aku akan membuatkanmu makanan enak. Kami mengobrol tentang hal-hal kecil lagi. Dia menunjukkan padaku lampu-lampu Bun Shanghai. Aku menunjukkan padanya bulan di ganggang Beijing. Akhirnya, dia sangat mengantuk. Dia masih berusaha untuk tidak menutup telepon. Tidurlah, kataku pelan. Aku akan melihatmu tidur. Dia mengangguk dengan bingung. Ponsel bersandar di bantal. Aku melihat napasnya berangsur-angsur tenang. Bulu matanya di bawah lampu meja. Melemparkan bayangan kecil. Ini adalah kebiasaan baru kami setelah LDR. Tidur sambil menelepon. Walaupun kuota membuatku sakit hati. Tapi mendengar suara napasnya. Aku bisa tidur nyenyak. Tengah malam. Aku tiba-tiba terbangun oleh suara Liu Ruyan. Su Mu. Aku menjawab dengan linglung. Aku bermimpi kamu dengan orang lain. Suaranya terdengar seperti akan menangis. Mimpi itu kebalikan dari kenyataan. Aku menghibur dengan lembut. Aku hanya punya kamu. Dia menarik napas. Benarkah? Sungguh. Aku mencium ponsel. Cepat tidur. Keesokan harinya saat bangun. Ternyata panggilan video berlangsung selama 7 jam. Liu Ruyan sudah bangun. Mengirim pesan. Selamat pagi. Lelakiku. Aku membalas sambil tersenyum. Selamat pagi. Profesor Song, Nona. Hari-hari seperti ini terus berlanjut. Di siang hari, kami belajar masing-masing. Video di malam hari. Sesekali mengobrol teks. Liu Ruyan tampaknya tahu jadwal kelasku dengan sangat baik. Selalu mengirim pesan segera setelah kelas selesai. Suatu kali kelas eksperimen tertunda. Dia mengirim 10 pesan berturut-turut. Akhirnya mengancam akan menelepon pembimbingku. Jumat malam. Perekrutan klub dimulai. Awalnya aku tidak ingin pergi. Tetapi Wang Pangzi menarikku untuk melihat keramaian. Pertunjukan klub dansa memang luar biasa. Para gadis mengenakan rok pendek dan menari K-pop. Menarik sorak-sorai. Rekam sebentar untuk pacarmu. Wang Pangzi menyeringai. Kau ingin aku mati? Aku memutar mata. Tapi entah kenapa. Aku masih merekam beberapa detik dan mengirimkannya ke Liu Ruyan. Pei Wen. Mereka tidak menari sebaik kamu. 3 detik kemudian. Ponselku meledak. Liu Ruyan langsung menelepon video. Latar belakangnya adalah lorong asrama. Dia mengenakan piyama. Rambutnya berantakan. Su Mu. Dia menggertakkan gigi. Apa maksudmu? Hanya berbagi kehidupan kampus. Aku tidak percaya diri. Berbagi paha wanita. Suaranya meninggi. Menarik perhatian orang yang lewat. Aku buru-buru pergi ke tempat terpencil. Aku salah. Aku tidak akan merekamnya lagi. Hapus videonya. Dia memerintah. Aku langsung melakukannya. Dan juga, dia menyipitkan mata. Apakah kamu ereksi? Katakan yang sebenarnya. Sedikit. Tiba-tiba dia berkata, minggu depan aku libur 3 hari. Aku akan pergi ke Beijing untuk menemuimu. Dia mengumumkan. Jangan beritahu siapapun. Terutama gadis baju wol putih itu. Jantungku berdebar kencang. Benarkah? Kenapa aku harus berbohong padamu? Dia tertawa puas. Ingin memberimu kejutan. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kami mengobrol tentang beberapa detail lagi. Dia menyuruhku untuk membersihkan rumah kontrakan.
dan membuat daftar belanja. Setelah menutup telepon, aku dengan marah mencabut lampu jalan. Akibatnya, aku meringis kesakitan. Dalam perjalanan kembali ke asrama, gadis baju wol putih tiba-tiba menghentikanku. Su Mu, bisakah kita bicara? Aku mundur setengah langkah dengan waspada. Ada urusan. Jangan tegang. Dia tertawa. Aku dari organisasi mahasiswa. Ingin mengundangmu mengikuti kompetisi penyanyi kampus. Nyanyianku biasa saja, tapi populer. Dia berkedip. Banyak gadis yang menanyakan tentangmu. Aku berkata dengan serius. Aku punya pacar. Hubungan kami baik. Aku tahu. Dia mengangkat tangannya. Hanya undangan biasa. Tidak ada maksud lain. Aku ragu sejenak. Aku akan mempertimbangkannya. Setelah kembali ke asrama, aku menceritakan hal ini pada Liu Ruyan. Dia terdiam beberapa detik. Lalu berkata, terima saja. Aku ingin kamu melakukan siaran langsung penilaian saat kompetisi. Dia menunjukkan gigi taring kecilnya. Biarkan semua orang tahu bahwa kamu sudah punya pemilik. Inilah pacar yandereku. Bahkan cara menyatakan kepemilikan pun begitu unik. Pada hari perlombaan, aku menyanyikan lagu yang paling disukai Liu Ruyan. Lagu Cinta Kecil. Ponsel diletakkan di bawah panggung. Kamera menghadap ke panggung. Aku bisa membayangkan Liu Ruyan di asramanya di Shanghai, memegang ponsel dan menonton siaran langsung. Saat menyanyikan bagian chorus, aku mengubah liriknya secara spontan. Bahkan jika seluruh dunia disandera oleh kesepian, aku tidak akan lari. Karena aku mengangkat tangan kiriku, memamerkan gelang yang Liu Ruyan buatkan untukku. Ada gadis pencemburu di Shanghai. Penonton heboh. Di layar ponselku, Liu Ruyan mengirim serangkaian emotikon hati. Perlombaan selesai. Seorang gadis berambut putih datang memberi selamat. Pacarmu sangat beruntung. Ya. Aku tersenyum melihat ponselku. Liu Ruyan mengirim pesan, kerja bagus. Sebagai hadiah, lain kali kamu boleh melihat lebih banyak. Pesan dari dosen selama 3,5 detik. Aku juga sangat bahagia. Dalam perjalanan kembali ke rumah sewa, angin musim gugur menggugurkan daun. Aku menghitung hari. Jarak kunjungan mendadak Liu Ruyan. Masih 4 hari. Jarak ke hari nasional masih 7 hari. Hubungan jarak jauh itu sulit. Tetapi setiap pertemuan kembali terasa manis dan membuat ketagihan. Seperti sekarang. Di layar ponselku adalah foto yang baru saja dikirim Liu Ruyan. Dia mengenakan kemejaku. Di rumah sewanya di Shanghai. Mengambil foto dirinya dari belakang di depan cermin. Ujung kemeja menutupi pinggulnya. Samar-samar. Dengan keterangan. Belajar dulu. Menunggumu memeriksanya. Aku tersenyum dan menekan ponsel ke dadaku. Angin musim gugur Beijing sepertinya tidak terlalu dingin. Jam 3 pagi. Aku terbangun karena getaran ponsel. Pesan Liu Ruyan muncul di layar. Buka jendela. Aku dengan patuh berjalan ke jendela. Membuka tirai. Di bawah lampu jalan ada sosok yang familiar. Rambut hitam panjangnya tertiup angin malam. Sebuah koper merah muda tergeletak di kakinya. Dia mendongak dan melihatku. Mengangkat ponselnya dan menggoyangkannya. Aku bahkan tidak sempat memakai sepatu dan bergegas turun. Malam di Beijing pada bulan September sudah agak dingin. Liu Ruyan hanya mengenakan sweater rajut tipis. Ujung hidungnya membeku dan memerah. Kamu gila. Aku langsung memeluknya erat. Datang sendirian selarut ini. Aku merindukanmu. Dia menggosok-gosokkan kepalanya di dadaku. Suaranya teredam. Dan aku sudah bilang akan melakukan pemeriksaan mendadak. Aku mengangkat kopernya. Terasa berat disentuh. Apa yang dia bawa sampai seberat ini? Hadiah untukmu. Dia berkedip dengan nakal. Dan perlengkapan mandi. Lampu tangga di rumah sewa rusak. Kami naik ke atas dalam gelap. Tangan Liu Ruyan mencengkeram erat sudut bajuku. Ujung jarinya terasa dingin. Saat pintu dibuka dan lampu dinyalakan, dia tiba-tiba menutup mataku. Jangan bergerak dulu. Aku mendengar suara dia menarik napas. Kemudian suara koper dibuka dan ditutup. 5 detik kemudian, dia melepaskan tangannya. Sebuah kotak kue yang indah diletakkan di atas meja kopi. Di atasnya tertulis, ulang tahun 1 bulan, dengan coklat. Ulang bulan 1 sentimeter kita. Dia berjinjit dan mencium daguku. Awalnya ingin tiba di pagi hari. Tidak bisa mengubah jadwal tiket. Hatiku menghangat. Gadis ini selalu ingat hari-hari aneh seperti ini. Saat SMA. Bahkan pertama kali kita berduaan di ruang penyimpanan pakaian sekolah. Dianggap sebagai hari peringatan. Kuenya rasa coklat. Dengan selai raspberry di tengahnya. Liu Ruyan bersikeras menyuapiku. Akibatnya, krim mengenai ujung hidungku. Dia menyipitkan matanya. Kakak sepupu teman sekamarku ada di sekolahmu.
Katanya melihat kalian makan bersama. Aku langsung panik. Itu rapat klub. Selusin orang? Benarkah? Aku bersumpah. Aku mengangkat 3 jari. Lagi pula, dia tidak secantik kamu. Liu Ruyan mendengus pelan. Sebuah foto jatuh dari ponselnya. Memang benar itu aku dan gadis bersweater putih di kantin. Tapi sudut fotonya diambil dengan curang seperti sedang kencan. Baru saat itulah aku menyadari alasan sebenarnya dari kunjungan mendadaknya. Cemburu. Aku mencubit pipinya. Tidak juga. Dia memalingkan wajahnya. Hanya datang untuk menegaskan kepemilikan. Aku tersenyum dan mengeluarkan kunci, memberikannya padanya. Apakah kamu ingin sekarang pergi ke leherku? Boleh dipertimbangkan. Dia mengangguk seolah-olah serius. Kemudian dari bagian dalam koper, mengeluarkan kotak beludru. Ini saja cukup. Di dalam kotak itu ada sepasang gelang kapel. Gelangku memiliki gembok perak kecil. Gelangnya memiliki kunci. Aku dengan patuh mengulurkan tangan agar dia memakainya. Saat pengait logam menggigit pergelangan tanganku, dia tiba-tiba mendekat ke telingaku. Sudah dikunci. Kamu milikku, kan? Gadis ini selalu bisa membuat kata-kata manis terdengar seperti dialog film horor. Pukul 4 pagi. Kami berdesakan di tempat tidur single berbagi kue. Liu Ruyan tiba-tiba teringat sesuatu. Bertelanjang kaki melompat turun dari tempat tidur untuk menggeledah koper. Hampir lupa hal yang penting. Dia mengeluarkan folder berwarna merah muda. Terdapat label, buku harian observasi Su MU, di sampulnya. Di dalamnya tertempel rapi selama sebulan terakhir. Semua tangkapan layar momen saya. Suka Weibo. Bahkan catatan mendengarkan NetEase Cloud Music. Setiap halaman ditandai dengan stabilo di bagian yang mencurigakan. Misalnya, lagu cinta yang dibagikan pada pukul 3 pagi suatu hari. Sayang, kenapa kamu tidak bisa tidur? Memikirkan siapa? Atau menyukai foto selfie seorang gadis? Sayang. Matanya lebih besar dari Liu Ruyan. Aku membolak-balik bukti tebal itu. Tidak tahu harus menangis atau tertawa. Apakah ini yang kamu lakukan setiap hari alih-alih tidur? Aku punya informan. Siapa? Wang Pangzi menerima 2 kali makan hotpot dariku. Astaga. Ternyata pengkhianatnya ada di dalam. Dan ada folder terenkripsi. Aku menariknya kembali ke tempat tidur. Tidur. Sidangku besok saja. Dia memelukku seperti gurita. Kakinya menekan perutku. Dalam kegelapan. Napnya berangsur tenang. Namun jari-jarinya masih mencengkeram erat sudut bajuku. Seolah takut aku kabur. Aku dengan lembut mencium rambutnya. Ini bukan inspeksi mendadak. Ini jelas karena rindu yang mendalam. Keesokan paginya saat aku bangun, Liu Ruyan sudah berpakaian rapi dan berdandan. Aku melihatnya di cermin mengenakan lip gloss berwarna stroberi. Ada juga stiker bintang kecil di sudut matanya. Mau kemana hari ini? Tanyaku sambil mengucek mata. Sekolahmu. Dia menoleh dan tersenyum padaku. Aku ingin semua orang tahu kamu sudah ada yang punya. Aku langsung tersadar. Gadis ini akan membuat masalah. Jalan jajanan gerbang utara dipenuhi orang. Liu Ruyan memeluk erat lenganku. Kuku-kukunya sesekali mencubitku. Mengingatkanku untuk tidak melihat-lihat. Saat melewati stand penerimaan anggota baru klub menari. Gadis bersweater putih sedang membagikan selebaran. Aku jelas merasa jari-jari Liu Ruyan menegang. Teman-teman. Ingin tahu tentang klub dansa? Seorang gadis bersweater putih memberikan selebaran. Matanya berhenti di Liu Ruyan selama 2 detik. Liu Ruyan tiba-tiba berjinjit dan mencium pipiku dengan keras. Suami. Aku ingin makan takoyaki. Aku hampir tersedak oleh air liurku sendiri. Panggilan, suami, ini sangat merdu. Beberapa anak laki-laki di samping menoleh serempak. Ekspresi gadis bersweater putih itu membeku. Diam-diam menarik kembali selebarannya. Saat membeli takoyaki, Liu Ruyan mencubit pinggang belakangku. Wajahnya tadi sudah hijau. Puas? Aku tersenyum tak berdaya. Lumayan. Dia menggigit takoyaki. Berkata dengan tidak jelas. Selanjutnya kita pergi ke labmu. Laboratorium adalah acara utamanya. Sebelum membuka pintu, Liu Ruyan dengan sengaja merapikan rambutnya. Kemudian tiba-tiba menarik Yilin ke samping. Memperlihatkan tanda merah di tulang selangkanya. Aku segera menariknya kembali. Sayang. Ini sekolah. Dia membuka pintu dengan senyum bahagia. Di laboratorium hanya ada dosen pembimbing dan beberapa senior. Liu Ruyan langsung berubah menjadi mode manis. Tanda tanya busur. Suaranya semanis madu. Dosen pembimbing memujinya karena pengertian. Bahkan bertanya bagaimana aku bisa mendapatkannya. Pacar yang sangat cantik. Aku mengejarnya. Liu Ruyan menggandeng lenganku. Sejak taman kanak-kanak. Para senior bersorak. Telingaku terasa panas. Gadis ini selalu bisa membuat hubungan kami
Terlihat seperti dongeng. Menghilangkan sejarah gemilangnya saat dia melemparkan tas. Gadis yang duduk di depanku ke toilet pria selatan. Meninggalkan laboratorium. Liu Ruyan seperti melakukan sulap. Mengeluarkan 2 termos dari tas. Model pasangan. Kutaruh di labmu. Kubuka tutup cangkirnya. Di dalamnya ada goji berry dan krisan. Benar-benar bukan gayaku. Liu Ruyan berkata dengan percaya diri. Biar sehat biar bisa menemaniku lebih lama. Siang hari di kantin. Liu Ruyan bersikeras menyuapiku daging babi masak merah. Menarik perhatian orang-orang di sekitar. Aku membuka mulut dengan pasrah. Melihat matanya berbinar. Tiba-tiba aku mengerti ini caranya dia. Mengkompensasi jarak jauh. Kerinduan sebulan. Dikompres menjadi 1 hari. Sore hari saat berjalan-jalan di kampus, hujan mulai turun. Kami berdesakan di bawah satu payung. Liu Ruyan tiba-tiba berkata, "Aku sudah mengajukan diri untuk program pertukaran pelajar." "Apa?" "Ada program di Universitas Peking. Semester depan aku bisa ke Beijing." Matanya melihat ke kejauhan. "Tapi harus melepaskan kualifikasi untuk rekomendasi pascasarjana." Aku tiba-tiba berhenti. Tingkat rekomendasi pascasarjana di sekolah Liu Ruyan sangat tinggi. Menyerah berarti harus mengikuti ujian masuk pascasarjana lagi. Jangan bodoh. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Aku bisa menunggu. Tapi aku tidak mau menunggu. Tetesan hujan jatuh di bulu matanya. Seperti berlian kecil yang pecah. Setiap hari melihat melalui video tapi tidak bisa menyentuh. Aku hampir gila. Tenggorokanku tercekat. Mengingat selama sebulan terakhir ini. Setiap kali video berakhir. Dia diam-diam menyeka air matanya. Mimpi buruk di tengah malam dan menelepon. Kepadaku tetapi tidak bisa mengatakan kerinduan itu. Dan tanda kalender yang penuh dengan hati merah. Kita bicarakan lagi nanti. Aku mengacak-acak rambutnya. Masih ada waktu untuk mempertimbangkan. Hujan semakin deras. Kami berlari ke perpustakaan untuk berteduh dari hujan. Liu Ruyan dengan rasa ingin tahu melihat-lihat posisi yang sering aku duduki. Menemukan sketsa dirinya yang aku gambar di dalam laci. Itu saat dia tertidur selama video call terakhir. Mesum. Dengan wajah merah, dia memasukkan gambar itu ke dalam saku. Disita. Hujan berhenti di sore hari. Kami naik taksi ke Sanlitun. Liu Ruyan bilang ingin membelikanku pakaian. Namun, di ruang ganti, dia menekanku ke dinding dan menciumku. Ketika pramuniaga mengetuk pintu dan bertanya apakah kami butuh bantuan. Dia menggigit bibirku sambil tersenyum. Jadi, mencoba ukuran baju di jalan kembali ke rumah sewaan. Tiba-tiba, Liu Ruyan menjadi diam. Lampu jalan membuat bayangan kami terlihat sangat panjang. Dia menatap bayangan yang tumpang tindih di tanah untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia berkata, "Su Mu, apakah kita akan seperti ini selamanya?" "Seperti apa?" "Ya." Dia menendang kerikil kecil. "Kamu tahu maksudku." "Aku tahu." Hubungan jarak jauh itu seperti berjalan di atas tali. Sedikit saja ceroboh, kita bisa jatuh ke dalam jurang kecurigaan. Terutama bagi kita yang sudah bersama setiap hari. Sebagai teman masa kecil selama 18 tahun. Jarak adalah pemisah yang kejam. Menemukan setumpuk besar tiket kereta cepat di laci saya. Semuanya adalah perjalanan ke Shanghai. Mulai dari hari nasional hingga tahun baru. Dia menghitungnya satu persatu. Tiba-tiba menerjang ke pelukanku. "Aku akan datang setiap bulan mulai sekarang. Ongkos keretanya terlalu mahal. Aku akan bekerja paruh waktu. Menunda studi. Kalau begitu, datanglah ke Shanghai." Aku mengangkat wajahnya. "Kita akan baik-baik saja. Jangan khawatir." Dia mengangguk. Mengeluarkan bingkai foto dari koper. Itu adalah foto kelulusan SMA kita. Dia meletakkannya di meja belajarku. Tepat di depan kepala tempat tidur. "Setiap hari saat membuka mata, kamu harus memikirkanku." Sebelum tidur juga. Teman sekamar Liu Ruyan datang untuk menyapa. Mereka menggoda dan mengatakan aku lebih tampan dari foto. Liu Ruyan segera mengembalikan ponsel ke dirinya sendiri. Berkata dengan galak, "Tidak boleh lihat." Setelah menutup telepon, dia bergantung padaku seperti koala. "Aku benar-benar ingin memasukkanmu ke dalam koper dan membawamu pergi. Kalau begitu, kamu harus membeli yang ukuran sangat besar." Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melompat dari tempat tidur dan menggeledah tasnya. Hampir lupa yang paling penting. Itu adalah map transparan. Berisi foto-foto kesehariannya yang diambil di Shanghai. Ruang kelas tempat dia belajar. Makanan di kantin. Kucing liar di bawah asrama. Setiap foto bertuliskan tanggal dan kata-kata singkat di bagian belakang. "Hari ini ketiduran di kelas Mingfa. Bibi memberi Anda daging tambahan di kantin, seperti ciuman. Kucing itu lebih mirip dirimu. Kamu merengek. Dengan begini, kamu tidak akan melewatkan hidupku." Ucapnya dengan serius. Dadaku terasa sesak.
Gadis ini selalu bisa menggunakan cara paling kikuk untuk mengungkapkan cinta yang paling tepat. Setelah lampu padam, Liu Ruyan berbaring di dadaku sambil membuat lingkaran. Aku masih bisa datang sekali lagi sebelum liburan hari nasional. Terlalu melelahkan. Aku merindukanmu. Suaranya berangsur-angsur mengecil. Dan aku takut. Takut apa? Takut kamu menyadari bahwa hidupmu juga menyenangkan tanpaku. Hatiku tersentak. Ternyata sifat yanderenya, sifat posesifnya, semua berasal dari rasa tidak aman. Selama 18 tahun kita tidak terpisahkan. Namun sekarang kita harus hidup terpisah ribuan kilometer. Bodoh. Aku mencium rambutnya. Kebahagiaanku adalah kamu. Dia mengusap-usap di pelukanku. Napasku berangsur-angsur stabil. Cahaya bulan menembus celah tirai, melemparkan jejak cahaya tipis dan panjang di wajahnya. Jejak cahaya. Aku dengan lembut menghapus air mata yang belum kering di sudut matanya. Teringat laci tempat menyimpan tiket kereta cepat itu. Masih menyimpan panduan aplikasi pertukaran pelajar ke Universitas Peking. Hubungan jarak jauh adalah perjuangan dua arah. Dan kami berdua diam-diam bersiap untuk berlari lebih cepat. Malam sebelum hari nasional, aku menghitung waktu tiket kereta cepat dan berlari dengan panik di gerbang pemeriksaan. Stasiun Beijing dipenuhi orang. Di dalam tasku ada oleh-oleh untuk Liu Ruyan. Kue Dao Xiangchun dan sebuah syal sutra yang pernah dia sebutkan. Ponsel bergetar. Pesan dari Liu Ruyan muncul. Terlambat 1 menit, aku gigit sampai mati. Aku menyeringai. Membalasnya. Cuci bersih lehermu dan tunggu. Saat kereta mulai bergerak. Malam di luar jendela gelap seperti tinta. Kereta cepat Jinghu nomor 5 ini akan membawaku ke Shanghai dalam 4 jam 18 menit. Membawaku ke Shanghai. Mendekat ke gadis manis dan pedas itu. Di sisiku. Paman di sebelahku mendengkur dengan keras. Saya beralih ke antarmuka WeChat. Avatar Liu Ruyan berkedip-kedip. Pesan belum dibaca. Pakai baju yang sudah kusiapkan dan turun dari kereta api cepat. Lampirannya adalah sebuah gambar. Pacar garis keras. T-shirt dengan tulisan, pacar super galak. Aku membalas dengan 6 titik. Sebagai balasan, dia mengirim emotikon kelinci yang sombong. Stasiun Hongqiao terang benderang. Aku mengenakan t-shirt yang memalukan itu. Menyeret koper dan melihat sekeliling di pintu keluar stasiun. Tiba-tiba seseorang dari belakang menutupi mataku. Aroma sampo persik masuk ke hidungku. Coba tebak siapa aku. Dia sengaja merendahkan suaranya. Aku membalikkan tangan dan menyentuh daging lembut di pinggangnya. Istriku. Liu Ruyan terkikik dan melepaskan tangannya. Di bawah sinar bulan, dia mengenakan rok denim pendek dan crop top. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda tinggi. Berlian imitasi menempel di sudut matanya. Tokoh utama wanita yang keluar dari manga. Jakunku bergerak. Koper itu jatuh dengan bunyi gedebuk. Aku segera menariknya ke dalam pelukanku. Bajunya sangat pas. Dia menusuk kata-kata di dadaku. Lalu berjinjit dan menggigit telingaku. Sebagai hadiah untukmu. Hadiah ini berlanjut sampai kursi belakang taksi. Sopir itu melirik kami melalui kaca spion. Liu Ruyan segera di leherku. Meninggalkan tanda merah. Meninggalkan tanda merah. Gaya mendeklarasikan kepemilikan. Aku tersentak kesakitan. Dia menjilat bibirnya. Penandaan selesai. Rumah kontrakan itu lebih hangat dari yang dibayangkan. Apartemen kecil dengan 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Vas bunga di atas meja kopi. Penuh dengan bunga matahari. Bantal kartun menumpuk di sofa. Yang paling mencolok adalah foto di dinding. Kami mengambilnya di Qingdao selama perjalanan kelulusan sekolah menengah atas. Dia mengendarai pundakku dan menunjukkan tanda gunting. Ombak membasahi roknya. Suka? Liu Ruyan memelukku dari belakang. Aku berbalik dan menekannya ke dinding. Lebih suka ini. Saat aku merasa sulit bernapas. Dia tiba-tiba mendorongku. Serahkan ponselmu dulu. Datang lagi. Inspeksi mendadak 2.0. Dia membuka telapak tangannya. Kuku-kukunya dicat dengan warna ceri yang menggoda. Aku dengan patuh menyerahkan ponselku. Melihatnya dengan ahli membolak-balik riwayat obrolan. Saat dia membuka album foto. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Minggu lalu ada acara team building di laboratorium. Dia tiba-tiba mendekat dan mengambil foto. Aku menyerah. Wang Pangzi bisa menjadi saksi. Liu Ruyan menyipitkan mata. Meneruskan foto itu ke ponselnya sendiri. Kemudian menghapus gambar aslinya di depanku. Selanjutnya dia membuka WeChat. Menemukan kotak dialog gadis berambut putih. Diskusi akademis interpretasi. Pesan terakhir adalah dia bertanya padaku. Catatan kelas hukum perdata. Untung kamu jujur. Dia mendengus pelan. Melempar ponsel kembali padaku. Tapi hukumannya tidak bisa dikurangi. Kupikir dia akan menggigit leherku lagi.
Tapi dia mengeluarkan satu set pakaian wanita dari lemari. Pakai ini untuk membuatkan aku camilan tengah malam. Aku mengambil beberapa potong kain itu. Hanya bisa menutupi apa? Intinya bukan untuk. Tahun pertama, jurusan Hukum Perdata dan Dagang. Tinggal di asrama distrik barat. Dia menghitung dengan jarinya. Selasa dan Kamis kelas yang sama denganmu. Hukum kekayaan intelektual. Suka minum teh susu talas boba. Tanganku gemetar. Cangkang telur jatuh ke dalam panci. Kamu menyewa detektif swasta? Bukan urusanmu. Dia menendang tulang keringku. Pokoknya kamu milikku. Kalimat ini seperti mantra. Membuat jantungku berdebar. Aku mematikan kompor dan berbalik. Mengangkatnya ke atas meja dapur. Lututku masuk di antara kedua kakinya. Kalau begitu, apakah Tuan ingin memeriksa pelayan ini? Ujung telinganya memerah. Namun dia mencoba untuk tetap tenang. Diizinkan. Kami bermain-main di dapur sampai mie instan menjadi bubur. Larut malam, Liu Ruyan berbaring di dadaku, membuat lingkaran. Setelah liburan hari nasional, aku akan pergi magang ke Beijing. Apa? Jurusan dan semua proyek kerjasama lingkaran merah. Dia mendongak, matanya berbinar. 3 bulan, aku langsung duduk tegak. Kenapa tidak bilang dari awal? Kejutan. Dia cemberut. Dan aku takut kamu menganggapku terlalu lengket. Cahaya bulan menembus tirai tipis. Melemparkan bayangan kecil di wajahnya. Tiba-tiba aku mengerti tujuan perjalanannya ke Shanghai kali ini. Kenapa dia begitu antusias? Apakah karena dia tidak tenang? Takut jarak membuatku bosan? Bodoh. Aku mengacak-acak rambutnya. Aku sangat ingin kau terus menempel padaku seumur hidup. Dia menarik hidungnya. Tiba-tiba menangis. Air mata jatuh di dadaku. Panasnya luar biasa. Aku dengan panik menyekanya. Tapi dia malah semakin keras menangis. Akhirnya dia terisak dan berkata, Su Mu. Sepertinya aku sakit. Aku merasa panik jika tidak melihatmu. Aku ingin menggigit orang kalau melihatmu berbicara dengan orang lain. Dia mencengkeram kerah bajuku. Apakah aku terlalu abnormal? Dadaku terasa sesak. Gadis yang di depan orang lain, anggun seperti merak ini, sekarang memperlihatkan kelemahan terbesarnya kepadaku. Agak aneh memang. Aku mencium matanya yang basah. Tapi aku suka itu. Dia tersenyum di antara air mata. Aku mengambil kesempatan untuk menambahkan. Tapi lain kali, beritahu aku saja. Jangan mereka-reka sendiri. Kalau begitu, kamu juga tidak boleh bilang aku menyusahkan. Dijamin. Kami melihat lampu bun dari balkon. Dia menunjuk ke gedung pencakar langit bergerak di kejauhan. Magangku di sana. 4 stasiun metro dari sekolahmu. Hampir bisa mengecekmu setiap hari. Harus. Dia bersandar di bahuku. Aku akan menulis kata cinta di setiap kelasmu. Di depan pintu kelas. Yang langsung terukir di dahiku. Bisa dipertimbangkan. Dia mengangguk seolah serius. Angin malam menerbangkan rambut panjangnya. Tiba-tiba aku teringat. Saat dia demam tinggi di tahun terakhir SMA. Aku pergi ke rumahnya untuk mengantarkan catatan. Wajahnya memerah padam. Namun dia menggenggam tanganku erat-erat dan berkata, Su Mu, kamu tidak boleh menyukai orang lain. Saat itulah aku tahu. Seumur hidupku, aku akan jatuh ke tangan wanita yang yandere ini. Keesokan harinya, pergi kebun. Liu Ruyan bersikeras mengenakan pakaian pasangan. Jangan lihat orang lain. Kami adalah pasangan. Orang yang lewat sering melirik. Dia menggandeng lenganku dengan bangga. Seperti burung merak kecil yang sombong. Jalan Nanjing Timur dipenuhi orang. Tiba-tiba dia berhenti. Apakah itu Linin? Aku mengikuti pandangannya. Gadis berjaket putih. Sedang membeli teh susu di seberang jalan. Seorang pria tinggi berdiri di sampingnya. Liu Ruyan menyipitkan mata. Pacarnya. Sepertinya begitu. Aku menghela napas lega. Ayo pergi. Sapa dia. Dia menarikku agar tidak menyeberang jalan. Kulit kepalaku terasa mati rasa. Ya Tuhan. Jangan. Sudah terlambat. Liu Ruyan berteriak dengan riang. Kakak senior Lin. Gadis bersueter putih itu menoleh. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi canggung. Su Mu. Ini siapa? Pacarku. Liu Ruyan. Aku memperkenalkan dengan kaku. Dia datang untuk menyapa. Liu Ruyan tersenyum polos. Halo, kakak senior. Aku sering mendengar Su Mu menyebutmu. Dia dengan sengaja menggoyangkan tangan kami yang saling menggenggam. Gelang pasangan di pergelangan tangan berdering. Setelah bertukar basa-basi singkat, dia pergi. Liu Ruyan mencubit telapak tanganku. Dia baru saja melihatmu 3 kali. Tapi sudahlah. Dia tiba-tiba melepaskan tangannya. Berlari kecil ke depan dengan riang. Pokoknya, kamu milikku. Aku mengejarnya dan memeluk pinggangnya.
Jangan marah lagi. Aku salah. Dia mendongak. Tapi malam ini kamu harus memakai pakaian wanita sebagai kompensasi. Hari ketiga libur hari nasional. Kami menghabiskan sepanjang hari di rumah kontrakan. Liu Ruyan tiba-tiba punya ide. Ingin memotong rambutku. Hasilnya, poni yang berantakan. Aku tertawa dan menangis saat bercermin. Dia memegang wajahku dan berkata, "Ganteng. Selalu ganteng." Sinar matahari sore menembus tirai. Dia berbaring di pangkuanku membaca. Hukum Perdata Umum. Aku memainkan rambutnya. Dia tiba-tiba berkata, "Aku sudah membeli tiket untuk kembali ke Beijing minggu depan. Bukankah seharusnya mulai bulan Oktober? Menyesuaikan diri dengan lingkungan lebih awal." Dia berkedip. "Kebetulan. Inspeksi mendadak." "Kenapa?" Aku mencubit hidungnya. "Kecanduan teh. Tindakan pencegahan." Dia berbalik dan duduk. Duduk mengangkang di pangkuanku. Kudengar gadis-gadis Beijing sangat antusias. Seantusias apapun, tidak bisa mengalahkanmu. Dia membungkuk dan menggigit tulang selangkaku. "Nah, begitu lebih baik." Kami berciuman. Sinar matahari menggambar kotak-kotak di lantai. Saat ini, aku tiba-tiba berharap waktu berhenti. Tidak sedikit pun. Tidak ada kecurigaan. Hanya dia karena kekurangan napas. Dan detak jantungku yang tak terkendali. Sore hari pergi berbelanja ke supermarket. Liu Ruyan bimbang di bagian makanan ringan. Aku menyelinap kera alat kontrasepsi. Ketika aku kembali, dia menunjuk 2 bungkus keripik kentang ini padaku. "Sudah terpilih?" Aku bertanya. Dia melihat kotak di tanganku. Telinganya langsung memerah. "Bajingan. Siapa bilang malam ini mau?" "Diam." Dia membungkam mulutku. Dengan panik melihat sekeliling. "Beli punyamu sana." Akhirnya dia diam-diam memasukkan ke keranjang belanja. Sebuah kotak rasa stroberi. Hari kelima liburan hari nasional. Kami pergi ke Disneyland. Liu Ruyan memakai bando telinga kelinci. Bersikeras agar aku memakai pasangan yang cocok. Saat berfoto di depan kastil, dia tiba-tiba berkata, "Pernikahan nanti diadakan di sini." Aku hampir tersedak air liur. Pada hari kepulangan, Liu Ruyan mengantarku ke stasiun Hongqiao. Di depan gerbang pemeriksaan keamanan, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kalung. Di dalamnya ada botol kecil. Di dalamnya ada beberapa biji kacang merah. Nenekku bilang ini bisa melindungi. Dia berjinjit dan memakaikannya padaku. "Tidak boleh dilepas. Tanda cinta. Penanda." Dia mengoreksi. Di dasar botol terukir namaku. Aku membelai botol kecil itu. Dadaku terasa panas. Siaran mulai mendesak pemeriksaan tiket. Dia sibuk memelukku. "Sampai jumpa minggu depan." "Sampai jumpa minggu depan." Saat kereta mulai berjalan, aku menerima pesan darinya. Di dalam botol ada GPS. "Jangan coba-coba kabur." Aku membalas sambil tersenyum. Sangat diinginkan. Langit Shanghai biru jernih. Tiba-tiba aku merasa, LDR tidak seburuk itu. Bagaimanapun, ada seseorang yang menyeberangi gunung dan laut untuk mencintaimu. Liu Ruyan pindah ke Beijing hari itu. Hujan deras mengguyur. Aku menunggu dia di bawah kunci gedung magang dengan payung. Kalung GPS terasa panas di bawah tulang selangka. Sejak dia diam-diam datang ke Jingchai Dian minggu lalu. Botol kecil ini menjadi sangat aktif. Bergetar setiap setengah jam. Seperti detak jantungnya. Su Emyu sedang menunggu pacarnya. Sementara Lian mendekat untuk mengobrol. Kudengar dia wanita cantik. Aku hendak menjawab. Ponsel menampilkan pesan Liu Ruyan. Jauhi dia. Mendongak dan melihat Liu Ruyan. Menyeret koper dan berdiri 10 meter jauhnya. Mata di bawah payung hitam dipenuhi kebingungan berbahaya. Dia mengenakan setelan profesional hari ini. Stoking hitamnya basah oleh hujan dan meninggalkan bintik-bintik gelap. Suara sepatu hak tinggi menginjak genangan air. Seperti semacam peringatan. Aku punya. Aku mengambil koper dan menjelaskan dengan suara rendah. Rekan kerja biasa. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa. Langsung menuju Lian. "Halo. Saya tunangan Su Emyu." Dia mengulurkan tangan kirinya. Sebuah cincin berlian imitasi terlihat jelas di jari manisnya. Itu saat perjalanan kelulusan SMA kami. Di pasar malam Qingdao, membeli produk kaca seharga 20 yuan. Lian baru saja pergi. Liu Ruyan berbalik dan mencubit pinggangku. Dia melihatmu seperti melihat daging babi masak merah. Di rumah kontrakan. Barang-barang Liu Ruyan memenuhi sebagian besar ruangan. Bingkai foto yang dia keluarkan dari dasar kotak diletakkan di samping tempat tidur. Foto curi ciuman kami di lapangan saat kelas 3 SMA. Kualitas gambarnya buram seperti diberi mosaik. Supaya setiap hari kamu bangun tidur bisa ingat siapa milikmu. Dia membuka kerah bajuku untuk memeriksa. Kalungnya tidak dilepas. Mana berani. Aku memegang pergelangan tangannya.
Sudut-sudut gelang logam itu membuat telapak tanganku terasa sakit. Di malam hari, Liu Ruyan menggambar lingkaran di dadaku. Besok temani aku melapor ke Lu Yuan. Ini bukan permintaan. Jari-jarinya halus, aku ingin menciumnya. Sekalian mendeklarasikan kepemilikan. Hari berikutnya di meja depan Lu Suo, Liu Ruyan mengeluarkan sekotak kue kering buatan tangan untuk dibagikan kepada rekan kerja. Setiap kue bertuliskan Su dengan lapisan gula. MU. Di sudut juga digambar hati. Staf administrasi memujinya hemat. Dia tersenyum manis. Su MU-ku pemilih soal makanan. Jadi aku harus belajar membuatnya. Setelah kembali ke kantor, ekspresinya langsung berubah. Wanita berambut keriting itu terus mencuri pandang padamu. Dia punya pacar. Hubungan jarak jauh. Liu Ruyan dengan tajam menangkap poin pentingnya. Tipe yang paling mudah berselingkuh. Aku dengan tak berdaya mencubit ujung hidungnya. Dan menasihati Nona. Delusi kejaranmu harus dihentikan. Tiba-tiba dia menggigit jariku. Tidak bisa disembuhkan. Juga tidak ingin disembuhkan. Aku menyerah. Liu Ruyan menghadangku di pantry. Kamu menerima paket kilat pagi ini. Dia mengangkat ponselnya. Layarnya menampilkan informasi logistik. Lipstik merek tertentu. Nama penerimanya adalah namaku. Wang Pangzi membelikannya untuk pacarnya. Mengisi alamatku untuk menghindari pajak. Aku mengeluarkan paket yang belum dibuka dari laci. Buka sekarang. Dia menggelengkan kepalanya. Menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku. Maaf, aku tidak bisa mengendalikannya. Napasnya menyembur ke kulitku. Lembab dan hangat. Tiba-tiba aku mengerti kegelisahannya. Di kota asing ini, aku adalah satu-satunya tempatnya kembali. Setelah pulang kerja, kami pergi berbelanja ke supermarket. Liu Ruyan berdiri lama di depan rak. Produk KB. Terakhir mengambil sekotak rasa stroberi. Hadiah karena kamu bersikap baik hari ini. Saat pembayaran, dia tiba-tiba menarikku. Gadis itu melihatmu. Gadis di dekat radio mengenakan seragam. Sedang menunduk memainkan ponselnya. Dia bahkan tidak. Belum selesai bicara. Kalung GPS tiba-tiba bergetar. Ekspresi Liu Ruyan berubah drastis. Mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah tombol. Layar menunjukkan peta Beijing. Sebuah titik merah berkedip di lokasi kita. Dia memperbesar tampilan. Di atas kepala gadis itu. Bahkan tertera WeChat-ku. Diganti menjadi Su MU. Kamu memberinya izin berbagi lokasi. Suara Liu Ruyan bergetar. Aku membeku di tempat. Aplikasi ini, aku terlalu familiar dengannya. Aku sangat mengenalnya. Ini adalah program pelacak yang dikembangkan sendiri oleh Liu Ruyan. Minggu lalu dia baru saja memaksa memasangnya di ponselku. Dan sekarang, ia menampilkan informasi yang tidak masuk akal. Tunggu. Aku meraih pergelangan tangannya. Ini tidak mungkin. Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bercanda pada kami. Liu Ruyan berdiri di depanku seperti kucing yang marah. Kakak senior perempuan itu menghampiri. Kakak senior. Latihan teater minggu depan. Mencengkeram setir. Kalung GPS itu bersinar redup dalam kegelapan malam. Seperti semacam alat pengintai yang aneh. Programnya mengalami bug. Dia berulang kali berkata, aku jelas sudah mengatur pelacakan jejak. Ibuku mengusap layar kecil kalung itu. Apalagi yang kau pasang di ponselku? Diam. Wiper menyeka kaca depan dalam lintasan berbentuk kipas. Rekaman panggilan. Cadangan SMS. Semua kamera. Suaranya semakin pelan. Dan pemantauan detak jantung. Aku menginjak rem dengan keras. Cahaya dari toko serba ada di pinggir jalan menembus masuk. Menyinari wajahnya yang pucat. Ternyata selama sebulan ini, setiap kali jantungku berdebar kencang, itu akan menjadi data yang dikirim ke ponselnya. Termasuk saat melihat gadis berambut putih yang menyeramkan. Termasuk saat adik perempuan di laboratorium mendekat untuk berdiskusi. Termasuk sekarang. Lepaskan saja. Aku melepas kalung itu. Ini sudah keterlaluan. Air mata Liu Ruyan jatuh di setir mobil. Dia sudah mulai melepaskan gesper gelang pasangan. Kalau begitu, matikan juga lokasimu. Kita seperti tentara dari dua Jerman yang melucuti senjata. Berhadapan satu sama lain di malam hujan. Pada akhirnya, aku yang pertama mengalah. Memasang kembali kalung itu. Hanya ini yang tersisa. Copot pemasangan yang lain. Baiklah, dia menerjang ke pelukanku. Air mata membasahi kemejaku. Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Malam itu kami tidak menyentuh apapun yang beraroma stroberi. Liu Ruyan tidur gelisah di pelukanku. Tiba-tiba terbangun di tengah malam. Aku bermimpi kamu berubah menjadi aliran data. Seberapapun aku mencoba menangkapmu, aku tidak bisa. Aku bertanya padanya dengan kelopak mata bergetar. Bodoh. Aku di sini. Keesokan paginya. Liu Ruyan,
Secara luar biasa, tidak memeriksa ponselku. Dia memasak telur goreng gosong. Bersenandung sambil menata piring. Sinar matahari menembus celah tirai. Menaburkan serpihan debu emas di bulu matanya. Aku membuat janji dengan psikolog. Dia tiba-tiba berkata, "Rabu depan." Sumpitku berhenti. "Aku akan menemanimu." "Tidak perlu." Dia menunduk mengaduk kopi. "Ini adalah perangku sendiri." Sebelum bekerja, dia melepaskan kalung GPS dari leherku. Dan dengan lembut meletakkannya di laci. Mencoba. Sehari berkencan seperti biasa. Tanpa lokasi. Tanpa pengawasan. Kita berpisah di pintu lift Telfsuo. Seperti pasangan biasa lainnya. Menerima pesan darinya di siang hari. Melewati toko teh susu. "Teringat kamu suka minum Uni Bobo." Gambar pendukungnya adalah 2 cangkir teh susu. Salah satunya ditempeli namaku. Pulang kerja. Sepatu hak tinggi Liu Ruyan diletakkan di pintu masuk. Aroma kari tercium dari dapur. Dia ingat Wei Kun menumis bahan-bahannya. Ada buku di atas kompor. Hubungan intim berbasis kepercayaan. Rekomendasi dokter. Dia tersenyum malu. Di dalamnya dikatakan, rasa aman harus diberikan sendiri. Aku memeluknya dari belakang. Daguku bertumpu di atas kepalanya. "Pelan-pelan saja. Aku menunggumu." Setelah makan malam, Liu Ruyan mengakui secara sukarela. Seluruh sistem pengawasan yang dia rancang. Mulai dari mencuri catatan login akun sosial mediaku. Hingga meretas sistem akademik sekolah untuk memeriksa jadwalku. Mendengarkan fungsi-fungsi yang sebanding dengan perangkat lunak mata-mata ini. Punggungku terasa dingin tetapi juga kasihan. Berapa banyak malam yang dia habiskan untuk menulis kode-kode ini? Seperti merajut jaring yang rapat dan kedap udara. Hapus semuanya. Dia mengosongkan reciklebin komputernya. Kecuali apa? Wajahnya memerah dan dia membuka album foto di ponselnya. Ribuan fotoku. Dari SMA hingga sekarang. Bahkan ada close-up wajahku saat aku tidur. Yang ini disimpan. Aku merebut ponselnya, mencoba menghentikannya. "Agar setiap kali kamu membuka dan menutup mata, yang kamu lihat adalah aku." Dia terkekeh dan mencoba merebutnya kembali. Kami berguling-guling di sofa. Setelah lelah bercanda, dia berbaring di dadaku dan membuat lingkaran. "Sebenarnya, aku tahu siapa gadis itu." Minggu lalu aku pergi ke sekolahmu untuk survei." Suaranya terdengar teredam. "Ada surat cinta untukmu di laci mejanya. Tapi aku tidak mengambilnya." Aku terkejut dengan customisasinya. Dulu waktu SMA, dia pernah membuang gadis yang naksir aku. Beserta tugasnya ke toilet pria. "Peningkatan yang bagus, selamat Nona." Dia mencubit pinggangku. "Panggil aku begitu lagi, akan kugigit kamu." Sebelum tidur, Liu Ruyan mengeluarkan gelang pasangan itu dan memakainya lagi. Gantungan kuncinya berkilauan di bawah lampu meja. Dia berbisik, "Ini adalah pelacak lokasi terbaik." Aku mengerti maksudnya. Cinta dan kasih sayang menjadi belenggu sukarela. Setiap retakan adalah tanda yang manis. Langit malam di Beijing jarang terlihat bintang. Liu Ruyan tidur nyenyak di pelukanku. Tidak lagi terbangun di tengah malam. Kalung GPS tergeletak diam di dalam laci. Dan detak jantung kita secara bertahap sinkron dalam kegelapan. Rabu pagi pukul 7. Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur mengecat kuku. Kepala sikat berwarna merah kecoklatan menari di ujung jarinya. Seperti obor kecil. Aku terbangun mencium bau kimia yang menyengat. Melihatnya mengenakan setelan biru tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rambutnya diikat rapi menjadi ekor kuda rendah. "Cantik?" Dia menunjukkan kukunya padaku. "Dokter bilang tidak cocok memakai warna yang terlalu mencolok." Aku memegang pergelangan tangannya yang dingin. Gugup. "Tidak juga." Dia menarik tangannya. Tapi ket kukunya mengotori spray. Warna merahnya menyebar seperti tulisan darah. Dia tiba-tiba mulai gemetar. "Tidak baik. Kita baru pertama kali bertemu hari ini." Aku menariknya ke dalam pelukanku. Merasakan detak jantungnya yang cepat terasa melalui kemeja. Kalung GPS tergeletak diam di dalam laci. Tapi aku tahu dia masih memasang monitor detak jantung di ponselnya. Tadi malam aku pura-pura tidak melihatnya diam-diam masuk ke antarmuka. "Aku akan menemanimu." Aku bertanya padanya apa yang dia kirim. "Jangan." Dia mendorongku menjauh. Aku bukan anak kecil. Sebelum keluar, dia memasukkan foto bersama kita dan buku itu ke dalam tasnya. Hubungan intim berbasis kepercayaan. Halaman buku ditandai dengan sudut terlipat. Aku memperhatikan dia mengganti kunci gelang pasangan. Dengan kotak obat kecil. Berisi obat-obatan putih. Penenang. Dia menghindari tatapanku. Akhir-akhir ini, tidak bisa tidur nyenyak. Hujan mulai turun sejak dini hari. Aku berdiri di depan jendela melihat Liu Ruyan memegang payung berjalan ke dalam kabut. Sosok biru tua dengan cepat ditelan di jalanan yang suram.
Ponsel bergetar. Dia mengirim pesan. Sudah sampai di kereta bawah tanah. Hari ini kamu tidak boleh berbicara dengan Huan Maoyu. Aku menjawab sambil tersenyum. Siap. Dan mengajar Nona. Siang hari menerima foto makan siang Liu Ruyan. Onigiri minimarket dengan susu. Latar belakangnya adalah dinding hijau muda pusat konseling psikologis. Ada origami di sudut dan dia menulis. Dilipat oleh dokter. Katanya melambangkan kebebasan. Kebebasan. Kata ini menusukku seperti jarum. Dalam 18 tahun kehidupan Liu Ruyan, kebebasan tidak pernah menjadi pilihan. Sejak dia dikurung di lemari oleh ayahnya yang mabuk ketika dia berusia 5 tahun. Dimulai. Sejak ibunya menikah lagi dan menghilang. Sejak dia menyadari bahwa hanya dengan memegang erat, aku tidak akan jatuh ke jurang. Pukul 15.07 sore. Telepon kantor berdering. Penelepon adalah klinik bintang matahari. Apakah ini Tuan Su? Gadis itu sangat lembut. Liu Ruyan berharap Anda bisa menjemputnya. Kondisinya agak fluktuatif. Aku bergegas menerjang hujan. Liu Ruyan di ruang tunggu klinik. Meringkuk di sudut sofa. Memeluk lututnya dan menatap lantai. Setelan biru tua yang kusut. Ekor kuda rendah yang berantakan. Seperti bunga aster yang hancur oleh badai. Dia mengingat trauma masa kecilnya. Dokter menyerahkan surat diagnosis kepadaku. Kecenderungan kepribadian ambang. Disertai dengan kecemasan dan depresi. Istilah profesional di atas kertas. Kabur di depan mataku. Akhirnya hanya mengingat saran untuk terapi pasangan. Dan membangun pola keterikatan yang aman. Di taksi dalam perjalanan pulang. Liu Ruyan bersandar di bahuku dalam diam. Hujan mengalir di jendela mobil. Dia tiba-tiba berkata. Dokter bertanya apa yang paling aku takuti. Aku berkata. Dia meraih ujung kemejaku. Takut kamu menemukan seperti apa cinta normal itu. Suara hujan tiba-tiba menjadi sangat keras. Tanpa sadar menggaruk kukunya. Kata dokter. Butuh ruang pribadi. Aku menghangatkan susu untuknya. Diam-diam memasukkan kalung GPS di bawah tatakan gelas. Dia menatap gelas kosong itu lama sekali setelah meminumnya. Tiba-tiba berkata, saat minum susu hari ini, aku teringat kamu menyuruhku membuat perahu dari kertas permen. Musim semi tahun terakhir SMA. Kita membuat perahu dari kertas permen Alpen di atap. Perahu buatannya selalu bocor. Jadi, aku memberikan semua perahuku padanya. Kemudian, dia memasukkan semua perahu itu ke dalam botol kaca. Katanya itu adalah bahtera Nuh miliknya. Apakah kamu masih ingin membuatnya? Aku mengeluarkan kertas permen mint dari sakuku. Matanya berbinar sesaat. Lalu dengan cepat meredup. Dokter berkata, perilaku ketergantungan harus diusahakan untuk dihilangkan. Tengah malam, aku terbangun oleh suara tangisan. Mengikuti suara itu, aku menemukan Liu Ruyan di sofa. Dia menangis terseduh-seduh menatap layar ponselnya. Itu adalah video diriku bermain basket saat SMA. Tanggal perekaman menunjukkan hari pertama kita berciuman. Hapus ya? Dia berbalik sambil terisak. Dokter bilang, obsesi patologis harus dibersihkan. Aku merebut ponsel dan menelepon polisi tentang dia. Biarkan saja. Aku juga suka melihatnya. Dia menangis kelelahan di pelukanku. Akhirnya meringkuk di sudutku dan tertidur. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang bergaris-garis. Aku dengan lembut menyeka air mata asin itu. Teringat apa yang diam-diam dikatakan dokter padaku. Dalam alam bawah sadarnya, dia merasa, hanya cinta yang tidak sehat yang bisa menahanmu. Keesokan harinya, Liu Ruyan mengambil cuti sakit. Ketika aku pulang, aku menemukannya sedang memasak bubur di dapur. Tergeletak di atas kompor. 100 resep masakan rumahan. Bubur putihnya gosong di bagian bawah. Dia panik dan mencoba menyelamatkannya. Jari-jarinya yang merah karena terbakar mencubit daun telinganya sambil melompat-lompat. Biar aku saja. Aku mengambil spatula. Dia berdiri di samping dan mengaduk kantong microwave. Dokter bilang harus mengembangkan ketergantungan yang sehat. Misalnya, suaranya semakin kecil. Memasak bersama. Bukan jazz yang memaksamu kembali. Bubur di dalam panci bergelegak. Tiba-tiba aku teringat tahun kedua kuliah. Karena aku ikut perjalanan kelas. Dia tidak bertanya kabar selama 3 hari dan menungguku kembali. Saat itu aku merasa itu adalah bukti cinta. Sekarang kupikir itu semua adalah alarm bahaya. Akhir pekan adalah terapi bersama pertama kami. Dinding ruang konsultasi dicat warna kuning telur. Di meja kopi ada bangau kertas lipatan Liu Ruyan. Dokter Li menyuruh kami bermain permainan kepercayaan. Aku menutup mata dan menjatuhkan diri ke belakang. Liu Ruyan menangkapku di belakang. Tidak bisa. Wajah Liu Ruyan pucat pasi. Bagaimana kalau aku tidak bisa menangkapmu? Dokter Li dengan lembut bersikeras. Cobalah. Saat aku jatuh, aku mendengar napas Liu Ruyan yang terengah-engah. Dan langkah kaki yang tergesa-gesa.
Dia menangkapku. Tapi kukunya mencengkeram bahuku dalam-dalam. Seperti orang tenggelam yang meraih kayu apung. Merasakan sesuatu? Tanya dokter. Sakit. Aku berkata jujur. Liu Ruyan tiba-tiba melepaskan tangannya. Matanya memerah. Dokter malah tertawa. Awal yang bagus. Sakit berarti ada sentuhan nyata. Bukan sentuhan sempurna dalam fantasi. Dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan terus memijat pergelangan tangan kanannya. Apa aku memelintirnya terlalu keras? Aku membelikan kompres es untuknya. Dia tiba-tiba berkata, berat badanmu naik 14 jin dari SMA. Kamu mengingat itu juga? Ingat. Dia menunduk melihat kompres es mencair menjadi air. Aku mengingat segalanya tentangmu. Dokter bilang itu adalah ingatan kompulsif. Aku berjongkok agar sejajar dengannya. Tahukah kamu apa yang paling aku inginkan sekarang? Dia berbisik dengan gugup. Ingin makan bubur buatanmu. Yang lembek juga tidak apa-apa. Saat tutup panci berbunyi lagi. Aku diam-diam memotret Liu Ruyan sedang memasak. Di foto itu, dia tidak menyadari ada kamera. Fokus mengaduk sendok. Wajahnya dari samping terlihat lembut seperti lukisan cat air dalam uap. Inilah saat yang harus diingat. Bukan pertengkaran histeris itu. Melainkan saat uap hangat ini. Dia dengan canggung belajar bagaimana mencintai untukku. Merebus bubur untuk ketiga kalinya. Di kotak obat Liu Ruyan ada tambahan obat biru. Dia mulai bisa tidur sendiri. Meskipun di tengah malam dia masih akan menyelinap tanpa alas kaki. Tapi tidak boleh melebihi batas ini. Aku perhatikan dia tidak lagi memeriksa setiap jam. Tapi dia mengirimiku lebih banyak pesan. Pohon sakura yang dilewati. Onigiri produk baru di toko serba ada. Bahkan bentuk awan. Dokter bilang ini adalah pengalihan emosi. Mengubah keinginan untuk memantau menjadi keinginan untuk berbagi. Jumat malam. Rekan kerja berambut keriting, Lian, tiba-tiba menelepon. Liu Ruyan sedang melipat bangau kertas di samping. Mendengar suara wanita, dia langsung meremas karya yang baru jadi. Data proyek. Saya sedang rapat. Letakkan saja di resepsionis. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan perlahan membuka bangau kertas yang kusut. Sayapnya ternoda keringat. Aku tidak marah. Sungguh, bohong. Dia merobek bangau kertas itu. Tapi dokter bilang, harus jujur. Aku tersenyum dan mengambil pecahan-pecahan itu. Menyusunnya menjadi bentuk hati yang bengkok. Liu Ruyan menatapnya sejenak. Tiba-tiba berlari ke kamar tidur. Saat aku mengikutinya, aku menemukan dia sedang hubungan intim berbasis kepercayaan. Menggarisbawahi. Keterikatan yang aman memungkinkan pasangan memiliki sosialisasi yang independen. Baris ini ditelusuri berulang kali. Sulit. Aku mengusap rambutnya. Dia menyembunyikan wajahnya di halaman buku. Tapi aku ingin belajar. Cewek normal yang sedang jatuh cinta. Di malam hari, aku terbangun oleh suara keyboard halus. Liu Ruyan di ruang kerja menghadap komputer. Cahaya layar menyinari mata merahnya. Saat aku mendekat, aku menyadari dia sedang mengendalikan program di pegunungan. Di bawah kakinya, tempat sampah penuh dengan cadangan fotoku. Ini. Dia menunjuk ke daftar perangkat lunak yang sedang dihapus di layar. Tidak dibutuhkan lagi. Aku menggenggam tangannya yang gemetar dan mengklik konfirmasi. Bila penghapusan melaju hingga 110%. Dia tiba-tiba berbalik dan memelukku. Su Mu. Jika aku menjadi membosankan, apakah kamu masih akan mencintaiku? Cahaya bulan menembus tirai kasa. Memproyeksikan bintik-bintik cahaya kecil di wajahnya. Aku bertanya pada matanya yang basah. Aku mencintaimu. Bukan penyakitmu. Dia perlahan rileks dalam pelukanku. Napasku menjadi tenang. Aku teringat apa yang dikatakan dokter tentang membangun kembali kepercayaan. Seperti mengamati cahaya bintang. Cahaya itu melintasi kegelapan yang panjang. Baru kemudian sampai di depan kita. Sama seperti yang sedang kita pelajari. Cara mencintai yang normal. Rabu pagi di minggu keempat terapi. Aku menemukan catatan di meja samping tempat tidur. Hari ini tidak ada inspeksi mendadak. Aku percaya padamu. Tulisan tangannya rapi, tidak seperti gaya Liu Ruyan. Namun di bagian akhir terdapat gambar bekas gigitan yang bengkok. Itu adalah bentuk yang dia buat dengan giginya di atas kertas. Ibuku tertawa melihat lekukan itu. Gadis ini bahkan meninggalkan tanda saat mengungkapkan kepercayaan. Di tengah kerumunan orang di stasiun kereta bawah tanah. Aku secara refleks menyentuh kalung GPS di tulang selangka. Namun hanya merasakan kulit kosong. Sejak terapi bersama minggu lalu. Botol kecil itu telah dikunci oleh Liu Ruyan di dalam brankas. Penggantinya adalah tempelan kain berbentuk hati persik yang dijahitnya di bagian dalam kemejaku. Lengan baju yang akan memperlihatkan tato saat jahitan dibuka. Solusi? Ya. Lian menantangku dengan kopi di lift tanaman hijau. Akhirnya hari ini aku tidak melihat mandor kecilmu itu.
Tanpa sadar aku menekan seruling keramik di saku dalamku. Dia belajar memasang tali panjang untuk menangkap ikan besar. Ya. Benarkah? Lian tiba-tiba mendekat. Jari-jarinya menyentuh kerahku. Lalu ini apa? Ujung jarinya menarik keluar benang tipis sekali. Itu adalah mikrofon mini yang tertanam di kain. Keringat dingin langsung muncul di punggungku. Teringat bagaimana Liu Ruyan begadang semalaman untuk memodifikasi jasku. Lian menunjukkan ekspresi, sudah kuduga. Pacarmu harus bekerja di Badan Keamanan Negara. Di cermin pantry. Aku membuka lapisan dalam jas. Menemukan seluruh pakaian telah dimodifikasi menjadi stasiun pemantauan seluler. Kamera kancing. Sensor detak jantung di manset. Bahkan ada chip pelacak tekanan di sol sepatu. Ponsel tiba-tiba bergetar. Liu Ruyan mengirim video aku yang sedang membongkar peralatan tadi. Kagum. Teknologinya sudah ketinggalan zaman. Ini namanya keinginan hati. Aku menelepon untuk menanyai. Suara halaman buku di balik terdengar dari telepon. Liu Ruyan sedang membaca. Bab tentang terapi psikologis terkait tugas. Dari bab tersebut, dokter berkata, perlu membangun pemantauan kesehatan. Suaranya riang seperti tikus putih di laboratorium. Lihat, aku tidak memeriksa. Hanya mengumpulkan data. Lampu kuning redup saat pulang. Liu Ruyan mengenakan celemek dan menggoreng steak di dapur. Laporan pemantauan hari ini tergeletak di meja dapur. Rute perjalananku digambar berbentuk hati. Grafik fluktuasi detak jantung ditandai. Bertambah 12 BPM saat bertemu Lian. Dia berbalik dan memeluk leherku. Data membuktikan kau baik. Ini pelanggaran privasi. Eksklusivitas 91%. Klik halaman detail untuk analisis perilaku hari ini. Pukul 17.32 tersenyum pada kasir di toko serba ada. Kesopanan bertambah 5. Nilai kecepatan 2. Aku tertawa karena marah. Apa perlu dipasang layar di kepalaku? Boleh dipertimbangkan. Dia mengangguk dengan serius. Menusuk sepotong steak untukku. Buka mulutmu. Menambah protein. Steaknya setengah matang. Sausnya asin dan pahit. Liu Ruyan dengan gugup mengamati ekspresiku. Dia mulai belajar memasak. Tapi ingatan rasanya masih tertinggal di rasa yang kuat seperti di panti asuhan dulu. Aku menelan potongan daging itu dan memujinya enak. Matanya langsung berbinar. Meningkatkan nilai keterampilan memasak apple sebanyak 10 poin. Larut malam. Liu Ruyan berbaring di dadaku mencatat buku harian terapi. Ini tugas yang diberikan dokter. Lampu meja menyinari bulu matanya dan membayangi wajahnya. Ujung pena ragu-ragu lama di kolom kemajuan hari ini. Akhirnya menulis. Tidak menggigit orang. Sebenarnya boleh menggigit. Aku menggodanya. Dia menggigitku. Menampakkan gigi taring. Dokter bilang harus diungkapkan dengan kata-kata. Tidak satupun jari ini luput dari perbuatanku yang membuat mati rasa. Di sana dulu ada aroma tanda kesukaannya. Misalnya, aku tidak suka kamu bicara dengan Lian. Lalu, dia tiba-tiba membalikkan badan dan menunggangiku. Kedua tangannya mencekik leherku tapi tidak kuat. Kamu harus bilang, oke, sayang. Kami tertawa bersama. Tawa Liu Ruyan seperti lonceng yang berdering. Ini adalah perubahan terbesar sejak perawatan. Dia mulai bisa membedakan antara bercanda dan rasa memiliki yang sebenarnya. Saat bercanda, kancing piyamanya terbuka. Memperlihatkan tato di dalamnya. Kode penyesuaian baris tertutup. Yang dipindai adalah nomor ponselku. Kapan kamu menciumnya? Ujung jariku bergetar. Minggu lalu, saat kamu lembur. Dia dengan bangga menunjukkannya. Jadi, bahkan jika aku amnesia, orang lain juga tahu harus mengembalikanmu padaku. Aku menunduk dan mencium untaian manik-manik itu. Merasakan pahitnya kelelawar dan tinta. Liu Ruyan tiba-tiba tersentak. Suara itu terdengar belum sembuh. Rasa sakit membuat pupil matanya membesar. Napasnya terengah-engah. Namun, dia tersenyum. Seperti ini. Maka kamu akan selamanya berada di dalam kulitku. Hari berikutnya adalah hari terapi bersama bulanan. Di depan kotak pasir klinik. Dr. Lee meminta kami membangun hubungan ideal dengan mainan. Liu Ruyan berebut meletakkan kubah kaca. Di dalamnya terdapat 2 orang Lego kecil. Aku hendak memprotes desain tertutup ini. Namun, dia tiba-tiba menghancurkan kubah itu. Menggantinya dengan benang wol merah yang melilit. Menghubungkan orang-orang kecil itu seperti pembuluh darah. Kemajuan besar. Dokter itu tersenyum sambil mencatat. Dari kurungan menjadi simbiosis. Di kereta bawah tanah dalam perjalanan pulang. Liu Ruyan terdiam tidak seperti biasanya. Sampai dia melihat papan iklan di peron. Slogan jam tangan pasangan dari merek tertentu. Setiap detik harus sinkron. Dia tiba-tiba berkata, aku menghentikan pemantauan detak jantung. Dia memberikan peringatan kemarin. Dia menunduk, memainkan gantungan kuncinya.
Saat kamu makan hotpot dengan Wang Pangzi, detak jantungmu lebih cepat dariku. Aku tertegun sesaat sebelum menyadarinya. Wang Pangzi menceritakan sebuah lelucon. Madu absurd semacam ini seharusnya membuat sesak napas. Namun, Liu Ruyan memilih untuk menghapus daripada menyembuhkan. Ini seperti binatang buas yang dengan sukarela mencabut giginya. Sebenarnya, aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan album foto terenkripsi padanya. Aku memasang pengawasan balik. Album itu penuh dengan catatan anomali Liu Ruyan. Selasa, diam-diam memakan obat alergi milikku. Berpikir itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kamis dini hari membakar kertas di balkon. Untuk memberikan kutukan berat pada saingan cinta hayalan. Sabtu, berlatih senyum orang normal di depan cermin. Menyebabkan kejang wajah. Kondisi sakit ini dikompilasi menjadi file bernomor. Sama ketatnya dengan pengawasannya terhadapku dulu. Wajah Liu Ruyan menjadi pucat pasi. Apakah kamu ingin membalas dendam padaku? Aku meniru kamu. Semuanya tentang diriku. Sekarang aku tahu. Hari Selasa aku harus mengingatkanmu untuk minum vitamin. Hari Kamis aku harus memelukmu erat. Hari Sabtu, aku mencubit sudut bibirnya yang kaku. Aku harus memberitahumu. Kamu tetap cantik bagaimanapun juga. Matanya langsung memerah. Dia menyembunyikan wajahnya di jaketku dan terisak berkata, "Curang. Ini jauh lebih baik daripada GPS." Setelah hari itu, kami menciptakan permainan aneh. Berlomba siapa yang pertama kali menemukan perhatian tersembunyi dari yang lain. Aku menemukan dia diam-diam mengganti kopiku. Dengan yang rendah kafein. Dia menangkapku menyelipkan pil kontrasepsi ke dalam tasnya. Aku memperhatikan kata sandi ponselnya. Diatur menjadi tanggal lahirku. Dia sering memaksaku untuk mengatur alarm. 10 menit lebih lambat agar dia bisa tidur lebih lama. Pengawasan terbalik semacam ini seperti medan perang yang manis. Kami saling menembus tanpa henti. Sampai hari LDNG itu. Liu Ruyan menungguku pulang kerja di bawah gedung Elsu. Sambil memegang laporan rumah sakit di tangannya. Angin utara membawa salju dan menderu. Dia berdiri di bawah lampu jalan. Seperti burung puyuh yang menggigil kedinginan. Dokter menyarankan untuk berhenti minum obat. Dia menyerahkan laporan itu. Tingkat serotoninnya sudah normal. Aku belum sempat merasa senang. Aku melihat tambahan diagnosis di sudut. Disarankan untuk memperkuat koneksi emosional. Ini adalah cara halus untuk mencegah kekambuhan. Pemulihan Liu Ruyan. Dibangun di atas ikatan kuat kita. Seperti mengganti jalur saraf yang rusak dengan jembatan gantung. Hal yang bagus. Aku merangkulnya dan berjalan pulang. Mari kita makan hotpot untuk merayakannya malam ini. Su Mu. Dia menarik lengan bajuku. Jika aku kembali menjadi orang biasa. Butiran salju jatuh di bulu matamu. Kamu bahkan menggunakan pengawasan untuk memijat. Kepingan salju jatuh tanpa suara di antara kita. Aku teringat yang baru saja diperbarui kemarin. File peringatan nomor 107. Dia linglung melihat promosi pasangan di supermarket. Diam-diam mengembalikan 2 kotak rasa stroberi. Alat kontrasepsi kerak. Bertukar dengan rasa mint. Karena aku menyukainya. Aku berharap dia menyadari segalanya. Karena itulah dirimu yang sebenarnya. Liu Ruyan berkedip. Tiba-tiba merebut ponselku. Aku pikir dia akan menghapus file. Dia malah membuka mode perekaman. Mulai sekarang. Pengawasan 2 arah. Wajah kita berdesakan di dalam lensa. Dia mengumumkan ke mikrofon. Tuan Su Mu. Anda ditangkap. Kejahatannya adalah membuat orang kecanduan. Salju malam berjatuhan. Kamera pengawas di atas kepala kita. Berkedip merah. Seperti menyaksikan pengadilan yang absurd ini. Mata elektronik. Dalam perjalanan pulang. Liu Ruyan melompat-lompat menginjak salju. Jejak kaki membentuk hati yang bengkok. Setengah bagian perak terlihat dari saku samping tasnya. Itu adalah kalung GPS yang dulu mengunciku. Sekarang menggantung kunci apartemennya. Oh ya. Dia tiba-tiba berkata di lift. Mengajukan permohonan untuk pergi ke Hokkaido saat Natal. Hanya kita berdua. Dan Wang Pangzi dan yang lainnya. Melihatku terkejut. Dia tersenyum licik. Seperti 2 tahanan yang menghancurkan kandang mereka. Namun secara sukarela berdiri di dalam bom.